ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, musalla surau kita Melbourne, Australia rahimakumullah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya, hari yang ke berapa sekarang? 7 atau yang ke-8 ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan kita bersyukur ya sudah bisa melaksanakan salat Isya, lalu dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Sebelum kita teruskan dengan salat witir pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan sejenak ta'lim singkat kita. Kalau sebelumnya kita masih membahas tentang fikih siyam, ya, fikih puasa, maka pada pertemuan 2 atau 3 pertemuan lagi kita terus akan membahas tentang fikih siyam. Lalu pada sepertiga yang kedua kita akan membahas fadhailul a'mal nanti. Baru kemudian pada episode terakhir ya, pada pekan-pekan terakhir kita akan memasuki masalah-masalah etikaf dan masalah-masalah yang berhubungan dengan tazkiyat an-nafs. Pembahasan kita hari ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan menguraikan tentang subtema al-ayyam al-manhi an siyamiha ya. Hari-hari di mana kita dilarang berpuasa. Nah, disinilah kemudian salah satu ciri khas ya, khasais ya dinul Islam ya, agama Islam, yakni tentang keseimbangan ya. Meskipun ada orang yang sangat kuat misalnya berpuasa ya, semisal di masa baginda Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As ya, anaknya Amr bin As. Dia pernah minta kepada baginda Rasul Muhammad SAW agar diizinkan setiap hari berpuasa ya, saking kuatnya gitu ya, saking fisiknya kuat gitu ya, diizinkan diminta diizinkan agar setiap hari berpuasa gitu ya. Nah, tetapi oleh baginda Rasulullah SAW justru tidak dibolehkan ya. Begitu juga misalnya ketika datang 3 orang ya, ingin menghadap Rasul SAW dan kemudian ditemui oleh Aisyah. Di antara 3 orang itu ada yang mengatakan ya, saya adalah orang yang paling tinggi ya, ibadahnya, paling bagus ibadahnya ya, berpuasa terus sepanjang tahun. Nah, ketika dikatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, beliau justru menjawab, amma ana, adapun saya ya, oleh orang yang paling atqakum ya, yang paling bertakwa di antara kalian, asumu wa uftir ya, saya berpuasa tapi saya juga berbuka, tidak boleh berpuasa terus-menerus. Dan karena itu ada beberapa hari yang justru kita tidak dibolehkan berpuasa, al-ayyam al-manhi an siyamiha. Nah, pertama, an-nahyu an siyami yaumail aidain ya, diharamkan berpuasa atau tidak boleh berpuasa, dilarang berpuasa yaumail aidain ya, pada 2 hari raya ya, Idul Fitri dan Idul Adha, sesuai dengan keyakinan kita ya. Mengapa kemudian ada tambahan sesuai dengan keyakinan kita? Misal nanti ya pada tanggal 29 atau kemudian di akhir Ramadan ya, mungkin kecil konfliknya, perbedaannya kalau di sini di Australia. Tapi negara kita misalnya di Indonesia ya, itu bisa jadi hari ini ada yang sudah sholat Idul Fitri, lalu hari ini masih ada yang berpuasa, atau sebaliknya gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian dikatakan bahwa hari raya Idul Fitri itu ya, termasuk Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha, kita dilarang berpuasa, haram berpuasa. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, sudah ada yang sholat Idul Fitri, kemudian kita berpuasa. Atau sebaliknya, kita tidak puasa lagi, orang lain masih puasa. Ya, bagaimana hukumnya? Nah, ini berpulang pada keyakinan kita. Ya, dan karenanya di mana hari yang mana kita yakini, gitu kan? Maka kita harus mengikuti hari tersebut. Jadi tidak haram kita berpuasa di mana hari itu sudah ada yang berbuka menurut keyakinan dia masing-masing. Memang idealnya ya berbarengan dalam satu bilad, dalam suatu wilayah ya. Tapi khususnya di Indonesia ya, saya belum mendengar ada negara lain ya, kecuali negara-negara yang minoritas, misalnya muslim minoritas yang masih berbeda pendapat seperti Indonesia ya. Nah, Indonesia masih terjadi hal-hal seperti itu ya. Kita berharap semoga di tahun ini misalnya khususnya di Indonesia ya,
tidak terjadi dua hari raya dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga dengan Idul Adha, ya, sama. Jadi kalau kita yakin hari itu ada Idul Adha dan keyakinan kita bisa berdasarkan karena keputusan pemerintah misalnya atau kemudian hal-hal lain, maka hari itu kita diharamkan berpuasa. An-nahyu an siyam yaumi al-idain, dua hari raya diharamkan berpuasa. Dalilnya liqauli Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami hadain al-yawmayn amma yaumul fitr fa fitrukum min siyamikum wa amma yaumul adha fakulu min nusukikum, rawahu Ahmad wal arba'ah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya baginda sallallahu melarang ya melaksanakan puasa pada dua hari raya ini, ya, maksudnya dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Amma yaumul fitr, adapun hari raya Idul Fitr, fa fitrukum min siyamikum, maka itu adalah hari di mana kalian berbuka, ya, di mana kalian berbuka. Wa amma yaumul adha, adapun hari raya Idul Adha, fakulu min nusukikum, ya, maka makanlah dari hewan sembelih kalian, hewan kurban maksudnya, nusuk, hewan ibadah kalian. Ini menjadi dalil bahwa berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya diharamkan. Yang kedua, an-nahyu, ya, an siyam ayyam at-tasyrik, diharamkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Nah, la yajuzu siyamul ayyam ats-tsalatsa allati tali 'idul nahar, ya, tidak boleh berpuasa pada 3 hari raya, pada 3 hari yang mengiringi hari raya Idul Fitri. Jadi kalau pada hari raya Idul Fitri itu terjadi pada tanggal, ya, 10 bulan Zulhijjah, ya, maka 3 hari berikutnya itu disebut dengan hari tasyrik dan kita tidak boleh berpuasa. Diharamkan berpuasa, ya. Ayyam at-tasyrik disebut dengan ayyam at-tasyrik. Lima rahu Abu Hurairah, sebagaimana dikatakan Abu Hurairah, anna Rasulullah ba'atha Abdullah ibnu Huzaifah yatufu fi Mina an la tasuma atau alla tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syarabin wa zikrillahi azza wa jalla. Kata Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Huzaifah agar dia tawaf di Mina, naik ke atas bukit Mina, dan kemudian berseru kepada orang-orang agar tidak berpuasa pada hari-hari ini, ya, pada hari raya at-tasyrik, ya, pada hari raya tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha, ya. Nah, yang berikutnya an-nahyu an siyami yaumil jumu'ah munfaridan, diharamkan juga atau dilarang juga berpuasa, ya, yaumul jumu'ah pada hari Jumat sendirian. Maksudnya tidak dia barengi dengan sebelumnya atau tidak setelahnya, atau dengan kata lain tidak ada penyebab, ujuk-ujuk dia setiap Jumat puasa terus, ya, ujuk-ujuk tanpa ada harinya, ya, kecuali misalnya dia berpuasa Daud misalnya, ya, hari Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, itu dibolehkan. Nanti Sabtu enggak, hari Ahad dia puasa, itu dibolehkan. Tapi kalau ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba dia puasa hari Jumat dan rutin hari Jumat, maka ini justru diharamkan, tidak dibolehkan, ya. Kata Rasulullah, atau ini disebutkan yaumul jumu'ati 'idun usbu'iyyun lil muslimin walidzalika naha syari'u an siyamiha. Hari Jumat adalah hari Id, ya, setiap pekan bagi kaum muslimin, dan karena itu dilarang oleh syariat untuk berpuasa pada hari tersebut, ya. Wa dhahabal jumhur, ya, dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ila anna an-nahya lil karahati la lit tahrim, ya, illa idza sama yawman qablahu aw yawman ba'dahu aw wafaqa 'adatan lahu aw kana yawma arafah aw ashura fa innahu hina idzin la yakrahu bi siyamihi. Kata para ulama, larangan berpuasa pada hari Jumat itu bukan haram, tapi makruh, ya. Jadi makruh hukumnya, kecuali kalau hari Jumat itu misalnya bertepatan dengan yaumu Arafah, hari Arafah, maka sah, ya, maka itu tidak dilarang, ya. Kalau pas karena puasa Arafah itu juga disunnahkan, atau misalnya au Asyura, atau bertepatan dengan hari Asyura, karena hari Asyura itu kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, ya. Fa innahu hina idzin la yukrah, ya, maka pada kondisi tersebut dia tidak dilarang, ya. Nah, berikutnya puasa yang dilarang berikutnya an-nahyu an ifradi yaumi sabt bisyam. Begitu juga tidak boleh berpuasa pada hari Sabtu khusus,
ya, tidak sebelumnya atau setelahnya, sama seperti hari Jumat tadi, ya. Kata waqalat Ummu Salamah mengatakan, atau dari hadis yang disebutkan oleh an Basr al-Salmi an ukhtihi, dari saudarinya yang mengatakan, anna Rasulullah SAW qala la tasumu yawm as-sabt illa fima aftarada alaikum wa illam yajid ahadukum illa laha anab, ya, au 'ud syajara fal yatmudhu, ya. Janganlah kalian, kata Rasulullah, berpuasa khusus pada hari Sabtu, kecuali, ya, illa fima aftarada alaikum, kecuali apa-apa yang sudah diwajibkan bagi kalian, misalnya bertepatan dengan hari Asyura tadi atau hari Arafah, ya. Wa illam yajid ahadukum, dan seandainya kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, ya, kecuali ud syajara. Ud syajara itu apa namanya, tangkai atau kemudian ranting kayu, ya, maka hendaklah dia mengunyahnya, ya, saking kita dilarang berpuasa pada hari tersebut, ya. Jadi seandainya tidak ada makanan sekalipun, maka dia harus membatalkannya, ya. Kalau sekarang dia nggak usah ekstrim, contohnya dengan ranting kayu kali, ya, dengan air putih gitu, ya, itu lebih sederhana, ya, contohnya, ya. Nah begitu juga dengan waqalat Ummu Salamah, ini ada Ummu Salamah istri Rasulullah mengatakan, kana Nabi SAW yasumu yawm as-sabt wa yawm al-ahad aksar mimma yasumu minal ayyam wa yaqulu innahuma 'idul musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Nah, Rasulullah SAW, kata Ummu Salamah, beliau melaksanakan puasa di hari Sabtu, tetapi diiringi juga dengan hari Ahad. Jadi tidak sendirian, ya, tidak sendirian di hari Sabtu, ditambah juga dengan hari Ahad atau ditambah dengan hari-hari sebelumnya. Dia mengatakan innahuma, ya, sungguhnya hari Sabtu dan hari Ahad itu 'idun lil musyrikin, itu hari rayanya orang-orang musyrik. Fa'ana, dan saya uhibbu an ukhalifahum, ya, dan saya ingin berbeda dengan mereka, ya. Jadi hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang-orang Yahudi, dan hari Ahad itu adalah hari rayanya orang-orang Nasrani, ya. Nah, di mana mereka pada hari ini tidak berpuasa, ya, justru Nabi berpuasa, tetapi apa? Tidak sendirian, ya. Sabtu ditambah dengan hari Minggu, dan ini dibolehkan. Wa mazhabul Ahnafi wasy-Syafi'iyah wal Hanabila karahatus shaum yaum as-sabt munfaridan, ya. Karena itu menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya makruh berpuasa saja di hari Sabtu tanpa di hari yang lain, bukan haram. Yang kelima, ya, an-nahyu an shaum yaum asy-syak, ya, diharamkan berpuasa di hari yang meragukan, ya. Yaum asy-syak ini artinya hari yang diragukan. Kita ragu, ini sudah, misalnya, ya, hari yang diragukan itu adalah akhir Sya'ban, ya, akhir Sya'ban. Ini sudah masuk Ramadan atau masih bulan Sya'ban, ya. Jadi sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu disebut dengan yaumus syak, hari yang kita diragukan harinya apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Maka sebaiknya kita tidak berpuasa, ya, kecuali sudah sangat yakin. Yang keenam, an-nahyu an shamid dahr. Nah, ini penting juga, larangan atau diharamkan berpuasa shaumud dahr, ya. Shaumud dahr adalah puasa setahun penuh, ya. Nah, ini disebut dengan shaumu ad-dahri. Yuhramu siyamu as-sanati kulliha bima fiha al-ayyam allati naha asy-syari'u an siyamiha. Jadi diharamkan berpuasa sepanjang tahun terus. Karena ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, ya, dan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamad dahr, maka itu sudah cukup pahalanya seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Jadi kata Rasulullah SAW, man shama ramadhana, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal ini boleh berurutan dan juga boleh tidak berurutan, boleh dicicil, ya. Summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shamad dahr, dia seperti orang yang berpuasa setahun penuh, ya, setahun penuh. Para ulama mencoba melogikakan hadis ini dengan penjelasan bahwa seluruh pahala kita itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau Ramadan itu kita melaksanakan puasa 30 hari dikalikan 10, yaitu menjadi 300 hari. Nah, ditambah 6 hari bulan Syawal, ya, sekitar 60, jadi 360 hari.
Itu kalau kita berpuasa sebulan penuh ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seperti kita berpuasa 362 hari atau sekitar setahun. Nah, ini makna sabda Rasul dengan ungkapan faka'an nama samad dahar. Ya, seperti orang yang berpuasa selama sepanjang tahun. Justru diharamkan puasa beneran ya sepanjang tahun, tidak pernah berbuka. Mengapa? Karena sepanjang tahun itu pasti ada hari-hari yang diharamkan. Kita pasti ketemu dengan Idul Adha, ketemu dengan Idul Fitri, dan ketemu dengan hari-hari tasyrik. Yang terakhir atau yang berikutnya, penting bagi ibu-ibu ya. An-nahyu an siyamil mar'ati wa zawjuha hadir illa bi'idnih. Ya, larangan berpuasa bagi wanita ya. Wa zawjuha hadir, sementara suaminya ada di rumah. Illa bi'idnih, kecuali atas izinnya. Nah, jadi kalau suaminya pas habis lembur ya, kemudian ada di rumah hari itu ya, dia kalau ingin melaksanakan puasa sunnah, dia harus izin dulu suaminya. Kalau kata suaminya jangan, maka haram baginya berpuasa ya. Catat ini Bapak ya, ini senjata ya. Nah, ulama berbeda kalau puasa itu puasa wajib ya, maka tidak, yang dilarang itu adalah puasa sunnah illa bi'idnya. Naha Rasulullah SAW al-mar'ata an tasum wa zawjuha hadirun hatta tasta'zinahu. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala la tasumul mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi illa Ramadan. Janganlah seorang perempuan wanita melaksanakan puasa yauman wahidan, walaupun sehari. Wa zawjuha syahidun, sementara suaminya ada, illa bi'idnihi, kecuali atas izinnya. Illa Ramadan, kecuali Ramadan. Nah, kalau Ramadan enggak usah minta izin, karena itu hukumnya wajib. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat bagaimana hukum berpuasa mengqadha, karena qadha itu kan ya wajib juga ya, membayar puasa. Apakah harus izin suami atau tidak ya? Sebagian mengatakan tetap izin suami, karena qadha itu sifatnya ibadah yang muwassa ya, yang pilihan ya, bisa dilakukan kapan saja, kecuali misalnya dalam kondisi yang sangat terdesak, tidak ada hari lagi untuk mengganti qadhanya kecuali hari itu, maka dalam ini dituntut kebijaksanaan seorang suami yang arif ya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak, jadi mesti ada jalan tengah. Terakhir, an-nahyu an wisali saum. Nah, ini juga diharamkan berpuasa wisal ya. Wisal itu berpuasa terus menerus ya, tanpa berbuka ya, mentang-mentang badannya sehat gitu ya, kebetulan istrinya nggak masak gitu ya. Begitu tiba maghrib dia nggak buka ya, tarawih terus, besok ya nyambung lagi 2 hari berturut-turut nggak pernah berbuka. Ini disebut dengan saumu wisal, berpuasa wisal, diteruskan. Nah, ini tidak dibolehkan ya. Harus maghrib itu harus dibatalkan, walaupun dia kuat secara fisiknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal wisal. Kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian atau hindar oleh kalian al-wisal, puasa yang terus menerus. Qalaha salas marrat. Nabi bahkan mengatakan ya 3 kali berturut-turut. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Nah, para sahabat komplain, ya Rasulullah, kami melihat Anda berpuasa terus menerus, tidak berbuka. Jadi para sahabat itu suatu saat melihat Nabi ketika maghrib dia tidak berbuka terus menerus gitu ya. Qala innakum lastum fi dzalika misli. Kata Rasul, kalian itu tidak seperti saya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ya, kalian tidak tahu kalau saya tidur di malam hari, Allah Subhanahu wa taala ya yut'imuni, itu memberikan makan kepadaku, wa yasqini, dan kemudian memberikan minum kepadaku ya. Waqilu anil a'mal ma tutiqun. Tidaklah kalian melaksanakan amalan yang tidak sanggup melaksanakannya. Rawahul Bukhari, hadis ini adalah Imam Bukhari. Nah, 10 ya atau 7-8 jenis puasa ini yang diharamkan dalam Islam, ibu-ibu dan jemaah rahimakumullah. Dan ada yang diharamkan secara qat'i ya, seperti yaumil aidain tadi, tapi ada juga yang sifatnya makruh ya, seperti berpuasa pada hari Jumat dan hari Sabtu ya. Dan karena itu ini menjadi perhatian bagi kita bersama dan menjadi pemahaman bagi kita bersama. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan ya kajian ya fikih puasa pada hari ini. Kita akan lanjutkan besok insyaallah membahas tentang siam atau tatawwu ya, puasa-puasa yang sunnah. Kalau tadi dilarang, puasa-puasa yang sunnah. Baru pada pekan berikutnya kita akan membahas fadhailul amal insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat.
sama-sama kita siapkan untuk melaksanakan sholat witir secara berjamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.